Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang nasihat Gamaliel. Sesudah para rasul ditangkap, para pemimpin agama berdiskusi untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil terhadap mereka. Para pemimpin tersebut berusaha membungkam para rasul dengan cara membunuh mereka. Mereka ingin mengulangi keberhasilan membunuh Tuhan Yesus tanpa menimbulkan kerusuhan bagi para pengikutnya. Mereka berkeinginan untuk membunuh para rasul, tetapi harus mempertimbangkan dengan cermat kapan dan bagaimana hukuman mati itu dilaksanakan. Waktu dan cara yang tidak tepat dapat membuat banyak orang marah dan dengan mengambil resiko mengalami bahaya. Namun di antara para pemimpin yang khawatir terhadap masyarakat, masih ada Gamaliel yang khawatir jika mereka melawan Tuhan. Ada beberapa hal yang sulit saya utarakan, khususnya tentang data Gamaliel, karena saya tidak mengetahui banyak hal mengenai Gamaliel, kecuali bahwa dia merupakan guru dari Paulus. Gamaliel adalah sosok yang sangat dihargai, nasihatnya sangat arif, karena di antara para pemimpin lainnya yang memberikan reaksi masyarakat, ia meminta agar mereka mempertimbangkan semua pemimpin yang mengklaim sebagai Mesias. Di antara semua individu yang menyatakan diri sebagai Mesias, tidak ada satupun pengikut yang mampu bertahan setelah kematian mereka. Baik itu Teudas, Yudas asal Galilea, masing-masing mengklaim dirinya sebagai Mesias dan mendapatkan banyak pengikut. Namun setelah mereka meninggal, semua pengikutnya terpecah belah dan grupnya tidak mampu bertahan. Gamaliel meminta agar semua pemimpin agama membebaskan para rasul. Mereka tidak perlu menghancurkan jika mereka adalah sekelompok pengikut Mesias yang tidak benar. Tidak ada kelompok pengikut Mesias palsu yang bertahan setelah pemimpin mereka meninggal. Apakah Tuhan Yesus merupakan pemimpin yang meninggal selama-lamanya? Jika demikian, hal ini pun patut kita lihat bagaimana kelompok ini akan bertahan secara lama. Ini adalah saran yang sangat logis. Apakah Yesus merupakan Mesias yang sesungguhnya? Apakah dia tidak asli seperti yang lainnya? Jika dia tidak asli, jangan khawatir. Tunggu saatnya dan pengikutnya akan berkurang dengan sendiri. Mereka akan merasa kehilangan jika harus menghabiskan hidupnya untuk memperjuangkan kepentingan individu yang sudah tiada. Tetapi bagaimana jika Yesus benar-benar bangkit? Apa jadinya jika dia adalah Mesias yang sebenarnya? Maka tidak ada pemimpin agama yang dapat menentangnya. Karena menentang Mesias sejati sama dengan menentang Allah sejati. Mesias yang sejati pasti berasal dari Allah. Sehingga menentang Mesias sejati sama saja dengan menentang Allah sejati. Ini adalah saran yang harus dipertimbangkan oleh semua orang hingga sekarang. Apakah Yesus adalah Mesias yang sebenarnya? Apakah Yesus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para muridnya, bahwa ia adalah putra Allah dan Mesias yang telah bangkit dari kematian untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Jika dia adalah Mesias palsu, apakah pengikutnya bersedia mengorbankan hidup mereka hanya untuk membuktikan bahwa dialah Mesias yang sesungguhnya? Jika dia tidak benar-benar bangkit dari antara orang mati, apakah para muridnya bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk menyebarkan kebohongan? Dia telah bangkit dari antara orang mati. Mengapa Petrus, Yohanes, dan para rasul lainnya tidak ragu mengorbankan hidup mereka untuk menyatakan Yesus telah bangkit?
Satu-satunya alasan adalah karena Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, sehingga mereka tidak mungkin menyampaikan hal yang berbeda. Apa yang diungkapkan Gamaliel memang tidak tepat. Apabila Yesus merupakan Mesias yang tidak asli, maka para pengikutnya akan terpisah setelah kematiannya. Akan tetapi, jika dia adalah Mesias yang sebenarnya, maka Tuhanlah yang menjaga para pengikutnya tetap setia, bahkan berkembang berkali-kali lipat. Sekarang ini, agama Kristen telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Apakah ini bukan berarti Tuhan sendiri yang menjaga karyanya? Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga semua pemberitaan para murid diberkati dan dituntun dan disertai oleh Tuhan sampai mencapai ujung bumi dan akhir daripada kesudahannya? Namun, tidaklah banyak agama yang juga dapat tersebar di seluruh dunia. Ada banyak agama yang juga tersebar di seluruh dunia tanpa adanya sebuah klaim bahwa pendiri dan tokoh utamanya telah mati dan tanpa bangkit. Jika begitu, apa perbedaannya dengan pertumbuhan agama Kristen? Perbedaannya adalah tidak ada satupun dari penyebar agama-agama tersebut yang menyebarkan inti ajaran agama mereka dengan mengklaim bahwa pendiri agama mereka itu telah kembali dari kematian. Kekristenan tidak hanya menyebarkan berita perihal kebangkitan Yesus, tetapi menjadikan kebangkitannya sebagai pusat dari semua keyakinan iman. Apakah sebuah agama yang menjadikan berita tentang kebangkitan setelah kematian sebagai dasar ajarannya dapat tumbuh dan menyebar ke seluruh dunia? Jika berita tersebut adalah tidak benar, Kristen menyebar di seluruh dunia dengan kabar bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Dan karena pengikutnya mempercayai ini, karena mereka sendiri telah melihat dia bangkit, sehingga mereka dengan giat menyebarluaskan informasi yang penuh fakta ini. Pertanyaan Gamaliel masih memerlukan perhatian hingga saat ini. Apakah Yesus tidak benar-benar bangkit? Maka kekristenan tidak akan mampu bertahan. Selanjutnya, saran Gamaliel pun diterima oleh para pemimpin lainnya. Mereka tidak jadi menghabisi para rasul. Mereka hanya menangkap mereka untuk dipukuli di depan umum. Mereka dihina dengan mendapatkan kekalahan di tempat umum, tetapi tidak dibunuh. Biarkan waktu yang menentukan apakah para rasul ini adalah utusan dari Mesias yang sejati atau Mesias yang tidak sejati. Namun, respon dari para rasul sangat mengesankan. Mereka sangat bersuka cita, tidak hanya karena Tuhan melindungi mereka, tetapi juga karena mereka dianggap pantas menerima penghinaan demi nama Yesus. Saat mereka mengalami penghinaan, mereka tetap memikirkan Yesus. Tidakkah Yesus juga pernah mengalami penghinaan? Mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus membiarkan mereka merasakan apa yang pernah dialami oleh Kristus. Kristus pernah mengalami penghinaan, mengalami siksaan, bahkan pernah mati, namun kemudian dia bangkit mendapatkan posisi yang mulia di sisi Bapa di surga. Apakah mungkin mengalami sukacita di saat-saat sulit seperti ini jika Kristus tidak bangkit? Kebangkitan Kristus menjadi motivasi untuk para muridnya untuk terus-menerus memberitakan Injil dengan semangat. Sebab dia telah bangkit, maka kabar Injil itu tidak dapat dibungkam dan terus menyebar ke seluruh dunia. Karena dia bangkit, para muridnya mendapatkan kekuatan untuk terus merasakan sukacita dalam melayani dia dalam setiap keadaan. Mari untuk saat ini kita yang tetap setia, teruslah setia,
Bagi engkau yang belum setia, milikilah kesetiaan di dalam mengiringi Kristus, sebab keyakinan kita dan segala sukacita hidup kita bergantung pada sebuah fakta. Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita telah bangkit bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.